Halo? Ibu, kedengaran kok. Pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Halo, halo. Kedengeran ya? Oke. Oke, ya udah. Sorry ya sebelumnya karena nggak tahu kenapa nih komputer saya VGA-nya kayaknya nggak mau connect, jadi nggak masuk ke monitornya. Jadi tadi dicabut colok dulu. Terus nungguin Teams-nya juga lama banget ya. Sorry sebelumnya. Kita langsung aja ya mulai ke presentasi kelompok selanjutnya. Bentar, itu kelompoknya. Ya. Kelompoknya Calvin, Alvin, sama Kezia ya, kelompok 4. Untuk Calvin, Alvin, dan Kezia bisa langsung mulai presentnya ya. Oke, Bu, sebentar ya. Bu, apa sudah terdengar suara dan mic? Bentar deh, saya kayaknya nggak bisa dengar suara kalian. Halo, bentar ya. Saya ambil earphone lah, bentar ya. Nggak ada suara soalnya. Mungkin udah kedengeran? Tes, masuk, Bu. Udah. Oke, udah masuk. Ya, thank you. Oke, akan kami mulai ya, Bu. Iya, silakan. Oke, ya baik, selamat pagi Bu Diana dan juga teman-teman. Ya, di perkenalan intronya langsung gitu deh. Hari ini kita mau bahas tentang optimisasi SQL Server. Ya ini kami, langsung lanjut aja. Oke, jadi ini hari ini kami akan bahas ini. Di skip aja deh penjelasan di overview-nya. Oke, jadi sekarang masuk ke optimisasi dari aplikasinya. Nah, kenapa optimisasi aplikasi maksudnya apa sih? Jadi intinya mah gini sebenarnya. Kalau kita punya server bagus, tapi si app logic-nya itu payah gitu, cara akses servernya itu nggak optimal, ya performance-nya ya masih jelek-jelek aja gitu. Jadi apanya itu kita harus kenapa kita harus optimisasi aplikasinya dulu tuh karena nanti kedepannya jadi lebih gampang kalau mengatur performance. Dan ini jadi sebelum kita mau scaling, sebelum kita mau ngapa-ngapain gitu di servernya, usahain aplikasinya itu udah optimal lah. Query-nya, cara akses servernya, bikin session dan segala macam gitu. Terus tadi kan ngomongin soal optimisasi, pasti kan erat kaitannya sama workload. Jadi maksudnya workload tuh beban kerjanya. Nah, kalau beban kerjanya itu mau kita kenal, ya dicobain pakai kayak simulasi gitu. Nah, kenapa sih harus dicobain simulasi gitu? Karena ini sebagai contoh ya, OLTP sama DSS pasti kan keperluannya beda. Kalau DSS itu yang buat decision support, pasti kan dia lebih banyak retrieve data. Berarti nge-read-nya harus lebih cepat kan. Sedangkan OLTP itu kalau bisa sebalance mungkin. Terus ada itu tulisannya kecil, agak ngebug. Itu harusnya ada contoh-contoh aplikasi untuk mendukung simulasi workload-nya gitu. Jadi
sebelum kita cobain server yang ke dunia nyata, harus dites dulu pakai contoh, pakai generator gitu. Emang nggak akan bisa persis dengan dunia nyata, tapi seenggaknya kita tahu lah performa server kita bagaimana nantinya. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang the silent killer atau IO problems. Nah, mungkin bisa di next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke problemsnya, kita masuk dulu ke proses modelnya dulu. Gimana cara kerjanya sih di SQL Server input output ini. Nah, mereka itu kalau yang kita tahu SQL Server itu bekerja sama dengan Windows Server. Itu Windows Server itu operating systemnya ya, untuk memenuhi kebutuhan disk yang dibutuhkan untuk input output itu, untuk read ataupun write. Nah, mereka itu punya tugasnya masing-masing. Untuk Windows Server itu tugasnya sebagai scatter getter. Berarti maksudnya dia menghandle semua I/O operation yang berhubungan dengan read atau write. Nah, scatter getter ini maksudnya apa? Scatter getter itu merujuk ke bagaimana data itu didapat dan harus di-scatter kemana gitu. Berarti dia getter dari mana, terus di-scatter kemana, dipencar kemana gitu. Misalnya ke dalam disk, atau ke buffer, atau ke cache, dan lain-lain. Nah, terus Windows Server ini juga melakukan I/O operation yang tidak terlihat, kayak memprovide interface ke physical media. Selanjutnya ada SQL Server. SQL Server ini sering disebut sebagai storage engine. Dia itu berperan dalam melakukan manage operation, atau dia kayak memanage kapan I/O operation itu dilakukan, bagaimana performa kerjanya, jumlah yang harus dilakukan itu berapa, jumlah operasinya berapa, dan sebagainya. Terakhir kita punya database storage engine yang bekerja juga di dalamnya. Itu tugasnya adalah untuk memanage atau mengurangi sebanyak mungkin cost operation, makanya disebut managing cost gitu. Dia contohnya itu kayak database storage engine itu bisa melakukan alokasi virtual memory space ke data buffer cache gitu. Nah, cache ini tuh di manage lewat namanya cost based analysis untuk memastikan memori itu sudah dioptimalisasi dengan baik. Untuk penggunaan ruang memorinya berapa itu tugasnya storage engine gitu. Oke, mungkin next. Nah, di database file placement ini dia itu berperan penting juga dalam optimalisasi servernya, SQL servernya. Dia itu jadi SQL server itu kan datanya itu disimpan dalam physical disk atau yang kita sebut sebagai LUN, logical unit number, yang ada di dalam disk array. Nah, database file location ini kenapa penting sih? Karena dia tuh bisa memaksimalisasi performance-nya dari SQL Server. Caranya adalah dengan cara kalau kita tahu ya, kalau misalnya di situ terlalu penuh, maka SQL Server tuh nggak akan bekerja dengan baik. Makanya dia tuh ada batasan-batasan maksimum di mana di situ bisa penuhnya itu sampai berapa gitu. Dan itu bisa beda-beda sebenarnya tiap disk itu. Nah, yang baik adalah kalau kita punya data itu kita usahain untuk separate, untuk bisa pisah ke physical loans yang beda-beda. Usahain variat mungkin, sebeda-beda mungkin. Cuman jangan terlalu mencar juga, karena itu juga akan memperlambat proses yang nantinya. Terus yang perlu kita ingat adalah kita tuh harus menggunakan I/O subsystem tuh yang baik. Jadi kayak environment input outputnya itu harus baik. Jangan sampai ada bottleneck dan segala macamnya gitu. Next mungkin. Nah, yang terakhir itu kita bahas tentang TimeDB considerations. TimeDB itu kayak namanya ya, temporary database. Consideration itu maksudnya kita mempertimbangkan gitu kapan kita pakai TimeDB. Nah, TimeDB ini sebenarnya paling sering dipakai. Maksudnya kayak dia itu performanya itu bagus banget untuk mempengaruhi database itu. Karena dia tuh disebut sebagai dynamic database. Dia bisa tumbuh atau berkurang sesuai yang kita mau gitu. Kita bisa atur-atur ukurannya terserah kita, karena dia kan namanya aja temporary kan. Jadi kayak kita bisa atur-atur sesuai yang kita mau. Nah, dia itu terdiri dari primary data dan juga log file. TimeDB itu sendiri itu biasanya menyimpan tentang user object dan juga internal object. Nah, karena database file location tadi itu penting, makanya si TimeDB ini juga penting karena dia itu nyimpan primary data. Primary data file ini akan nyimpan kemana si database file itu dipencar gitu. Dia yang nyimpan scatter getternya tadi itu kemana. Ntar itu akan disimpan dalam file group yang akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, sama ya kayak yang file yang penyimpanan tadi, dia juga harus pakai I/O subsystem yang juga harus bagus performanya gitu. Next. Halo, ya. Oke, selanjutnya TimeDB itu kita cukup perlu tahu kalau ada dua version. Jadi ada raw version yang di-generate lewat modification transaction yang digunakan dari snapshot atau read committing
kayak ada isolation-nya sendiri gitu. Terus yang kedua itu di-generate dari kayak fitur-fitur yang ada di SQL Server, kayak online index operation, terus itu ada Mars dan after triggers gitu. Jadi kayak kita bisa membuat TimeDB itu lewat dua versi ini. Oke. Ya, jadi sejak 2005 TimeDB itu udah punya fitur-fitur ini. Saya rasa nggak perlu dijelasin satu-satu. Itu kayak intinya ada fitur-fitur yang kayak yang saya bilang tadi, ada Mars, terus ada triggers yang kita mungkin sering pakai, query, terus ada snapshot isolation tadi, ada online index creation dan lain-lain. Mungkin bisa di next saja. Nah, untuk membuat TimeDB itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Jadi sebelum TimeDB itu dibuat, yang perlu kita ingat tuh kita harus menyiapkan baik-baik kira-kira berapa size yang akan kita butuhkan gitu. Terus ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya yang pertama, kita harus mempertimbangkan size-nya. Terus yang kedua, kita memonitor TimeDB-nya itu lewat query itu, select top 5 from sys.tmdb dan sebagainya itu. Itu untuk memonitor kira-kira TimeDB kita itu running-nya bener nggak sih? Terus 5 executing task yang lagi berjalan tuh apa gitu, kayak 5 task yang lagi berjalan tuh apa aja yang paling sering digunakan oleh TimeDB tersebut. Itu nantinya akan membantu kita kayak untuk menyiapkan DB kita tuh bener atau enggak kerjanya gitu. Terus yang terakhir kita bisa rebuild index untuk table-table yang gede banget untuk dimonitor. Jadi kayak indeksnya itu di rebuild supaya lebih mudah di manage. Oke, bisa di next mungkin. Nah, di bawah ini ada query. Query ini untuk ya kayak kita tahu ya, kalau misalnya ingin memonitor DB-nya, TimeDB-nya itu cuman lebih lengkap gitu versinya, mau kelihatan user object-nya siapa, internal object-nya berapa, version store-nya apa, itu bisa pakai query yang ini gitu. Mungkin bisa di next saja. Nah, untuk mengkonfigur, untuk mengatur gitu, men-setting kurang lebih TimeDB-nya itu apa aja, itu bisa melakukan step-step di bawah ini. Yang pertama, kita allocate dulu space-nya berapa ke dalam dari result dari testingnya. Jadi sebelum kita buat TimeDB itu usahain udah di testing dulu. Kemudian kita pre-allocate lagi, kita ulang lagi, kita allocate kira-kira berapa sih yang pas gitu untuk TimeDB kita. Terus untuk SQL Server instance, untuk instance dari SQL Server itu sendiri, kita tuh usahain untuk membuat satu TimeDB saja per CPU atau per prosesor core gitu. Nah, kira-kira ukuran dari TimeDB itu sendiri adalah sekitar 8 data files gitu. Berukuran 8 data files. Nah, terus usahain kalau TimeDB kita itu punya simple recovery mode yang kalau ada apa-apa itu space recovery-nya lebih gampang. Terus ya udah pasti harus kita taruh di fast and dedicated I/O subsystem. Maksudnya I/O subsystem yang cepat tuh gimana? Jadi kita pakai SSD yang bagus lah, yang sesuai dengan banyaknya data di database kita. Kita pakai mungkin disk yang ukurannya cukup gede gitu. Itu maksudnya I/O subsystem yang baik itu kayak gitu. Terus yang terakhir ya kita pastinya bisa pakai instant database file initialization. Mungkin bisa lanjut aja. Nah, terus kita bahas tentang alert. Jadi alert itu apa? Kan kita tadi kan harus memonitor nih kerja TimeDB kita tuh kayak gimana. Nah, kita pastinya butuh dong namanya alert atau pengingat gitu. Kayak sejauh apa sih TimeDB kita itu dibuat gitu. Maksudnya kayak sebagus apa atau ini udah bahaya nih gitu. Itu pakai yang namanya alert ini. Alert ini penting banget dan seharusnya best practice-nya sih kita udah harus buat pas TimeDB kita buat. Jadi maksudnya kayak kalau kita buat TimeDB, alertnya itu harus dibuat bersamaan atau bahkan sebelumnya. Nah, terus alert ini dibuatnya tuh pakai SQL Server Agent atau Microsoft System Center Operation Manager. Nah, terus dia tuh pastiin kalau alert ini tuh harus bisa mendetek error yang penting kayak error 1105. Nah, terus monitor performance yang baik itu gimana? Biasanya yang digunakan itu adalah yang di bawah ini. Kayak kalau kurang dari 10 milisecond itu disebut very good atau sangat baik. Kemudian kalau antara 10 sampai 20 milisecond tuh kita sebutnya borderline kayak oke gitu. Kemudian untuk 20 sampai 50 itu slow, itu butuh attention lebih, harus diperbaikin lagi. Kemudian kalau udah lebih lama dari 15 second itu udah terjadi serius input output bottleneck. Jadi harus bener-bener banget dibenerin. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini yang tadi saya bilang Windows System Performance Monitoring itu kurang lebih kayak gini untuk buat alert tuh caranya gitu.
Nah, ada namanya, tipenya itu bisa diisi. Kemudian ada tools yang lain yang bagus tuh kayak sys.dm dbtask space usage itu, atau kita sebutnya DMV, nanti dynamic management view. Nah itu juga sama, itu bisa kayak memberi kita insight gitu akan TimeDB space kita sisa berapa, terus consumption-nya gimana, kayak dia tuh memakan berapa task per dia memakan berapa memori per tugas gitu. Oke, selanjutnya ada SQL Server Internals dan File Allocation. Bisa di next. Nah, definisinya apa sih? Kita kan pastinya nggak mungkin dong cuma buat 1 DB doang gitu. Biasanya kita tuh punya multiple TimeDB kan di dalam SQL Server kita. Kita biasanya orang-orang tuh punya lebih dari 1 database lah gitu. Nah, makanya kita tuh perlu yang namanya ini, yang namanya SQL Server tadi tuh, internals dan file allocations. Nah, di dalam SQL Server itu sendiri ada page dan juga extends. Untuk page itu sendiri, itu adalah, kita tahu kan kalau data kita itu tadi seperti yang saya bilang itu cuma bisa nyimpen kayak 8 data files gitu. Nah, biasanya itu disimpan dalam yang namanya page. Ya, kalau kita tahu di Microsoft Word gitu namanya page kan, sama di komputer kita sendiri itu juga ada yang namanya page gitu. Itu untuk nyimpen data file kita. Nah, biasanya tuh ukurannya sekitar 8 KB per page. Nah, terus udah biasanya dia cuma bisa contain 96 byte header. Jadi kalau ada headernya gitu, dia cuma bisa contain 96 byte. Terus ada namanya extends. Nah, extends itu apa? Jadi extends itu kita menggrouping setiap 8 page. Itu untuk mempermudah aja, untuk mempermudah dan mempercepat SQL Server kita gitu. Jadi tiap ada 8 page, kita grouping jadi namanya extends. Extends itu dibagi dua, itu namanya mix extends dan juga dedicated atau uniform extends. Nah, untuk mix extend itu sendiri itu apa? Jadi mix extend itu sendiri itu adalah 8 page pertama yang kita group. Itu namanya mix extends. Kemudian kalau dedicated itu ya sisanya. Jadi setelah 8 page itu kan nanti di grouping per 8 gitu. Yang 9 sampai 16, 17 sampai 24 dan sebagainya itu disebut sebagai dedicated extends. Dedicated itu sendiri, oke, mungkin bisa di next saja. Nah, yang perlu kita tahu itu juga kalau ada yang namanya allocation bitmaps. Jadi kan tadi kan kita udah simpen nih, TimeDB-nya itu kan dibagi-bagi, terus disimpan di mana gitu kan. Nah, itu untuk tracking dia disimpan di mana itu pakai namanya allocation bitmaps. Ada 3 jenis allocation bitmaps itu sendiri, yakni yang disebut sebagai PFS, itu page free space. Kemudian global allocation map itu GAM sebenarnya, itu salah ketik. Kemudian share global allocation map itu SGAM, dan index allocation map. Gunanya apa nanti yang kita pelajari di slide berikutnya. Bisa di next. Nah, beda kayak user database asli, TimeDB itu hanya bisa punya one file group, cuma bisa punya satu file group doang, yakni primary file group. File group itu apa? Nanti kita juga akan bahas di chapter di slide berikutnya ya. Kemudian untuk dia tuh bisa punya, dia kan nyimpen si data filesnya itu. Nah, caranya itu ada 2 algoritma, pakai proportional fill sama round robin. Proportional fill itu apa? Jadi proportional fill itu sistemnya adalah setiap file itu dia itu dialokasikan ke dalam ruang kosong yang ada. Berarti maksudnya kalau ada disk C, disk D sama-sama kosong gitu, dia akan berusaha membaginya itu lebih ke disk C dulu dipenuhin, baru dipindah gitu. Baru disk C-nya udah penuh, baru D-nya juga diisi. Kalau round robin itu sebaliknya. Jadi kalau ada kosong dia kebalik. Jadi proportional fill itu kalau disk C-nya kosong, disk D-nya kosong, dia akan berusaha untuk bagi semaksimal mungkin. Jadi disk C-nya diisi, disk D-nya diisi segini, C-nya diisi segini, D-nya diisi segini gitu. Jadi kayak berusaha untuk dibagi semaksimal mungkin. Kemudian kalau yang round robin itu yang baru C-nya dipenuhi dulu, baru D-nya diisi gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini tadi fungsinya dari PFS, GAM, sama IAM tadi ya. Jadi kalau kita lihat itu untuk membuat new table operation dalam TimeDB itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yakni yang pertama kita buat table statement-nya dulu. Yang kedua baru kita buat SGAM page. Untuk
creating dari IAM itu sendiri. Nah, kemudian IAM itu kita buat untuk membuat PFS page-nya nanti. Untuk nge-track PFS-nya itu ada di mana. Baru kita bisa buat insert atau create statement gitu. Nah, entry itu nanti dibuat ke SGAM, dilempar ke IAM, baru dilempar ke PFS. Baru data page itu kebuat gitu. Jadi mungkin agak ribet memang operasinya, tapi memang ini hal-hal yang dilakukan penting untuk buat TMDB gitu. Bisa lanjut, Vin? Nah, TMDB itu ada beberapa problem yang berbahaya gitu. Walaupun dia sebenarnya cukup bagus kan, kita kayak buat database yang sesuai dengan aslinya gitu kan, kayak temporary gitu. Tapi dia ada beberapa hal yang harus kita ingat. Dia itu bisa menyebabkan bottleneck. Itu bahaya banget. Jadi kita perlu untuk benar-benar hitung PFS-nya berapa, SGM-nya berapa, GM-nya berapa, page-nya kira-kira berapa, itu perlu dihitung dulu semuanya sebelum dibuat. Karena kalau enggak itu bisa nyebabin bottleneck. Nah, kemudian yang perlu kita ingat itu kita tuh harus maintain size-nya itu berapa. Jadi dia kan ntar kan bisa growth kan. Tapi itu bahaya. Jadi kalau kita lihat kan dalam satu disk itu bisa ada beberapa TMDB kan. Nah, kalau TMDB 1 itu bisa growth, bisa bertumbuh, terus TMDB 1 juga bisa grow juga. Nah, mereka itu bisa tabrakan gitu loh. Bisa aja ada TMDB yang akhirnya terlalu penuh di disknya, akhirnya TMDB 1-nya itu jadi nggak bisa berkembang. Sehingga itu mempengaruhi kinerja database yang kedua dong. Makanya itu perlu kita manage hati-hati banget, bahaya. Terus growth-nya itu bisa kita hitung, maksudnya growth-nya perlu kita batasin maksimal berapa. Bisa dimonitor juga lewat yang namanya alert tadi dan lain-lain gitu. Bisa di next. Terakhir kita akan belajar namanya tabel dan index partitioning gitu. Mungkin di next. Nah, partitioning itu apa? Partitioning itu kita breaking up a list object. Jadi kalau tadi kan TMDB nih. Sekarang kita bahas database yang beneran. Sebenarnya bisa aja TMDB itu di partition gitu ya, tapi biasanya partition ini merujuk ke database yang asli gitu. Nah, partitioning itu kita breaking up list object kayak tabel misalnya ke dalam smaller atau kayak piece-piece yang lebih bisa di-manage gitu, ke dalam tabel-tabel baru yang lebih kecil. Misalnya kita punya 1000 row, itu bisa kita pecah jadi 500 atau 250 dikali 4 gitu. Nah, row seperti yang kita tahu ya, kalau namanya row dalam database ya baris itu. Kemudian yang penting dalam key features-nya yang sering dipakai itu adalah alter table dan juga switch comment. Nah, untuk switch comment itu sendiri itu apa? Jadi kita mindahin satu data dalam table itu ke dalam allocation bitmap yang lain. Jadi nanti track-nya itu dia track-nya ke allocation bitmap yang lain. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah switch data itu hanya bisa dilakukan ke dalam partisi yang kosong gitu. Misalnya dari disk C, kalau kita mau partisi, kalau kita mau pindahin data itu disk D-nya itu harus kosong gitu. Kalau kita mau pindahin ke D. Kalau nggak kosong ya dikosongin dulu, dipindah ke misalnya ke flash disk atau gimana. Baru pas kosong baru kita pindahin. Intinya gitu. Terus ya, yang perlu kita ingat juga dia harus punya skema yang sama. Jadi tabel yang dipindah itu pastiin punya skema yang sama. Ini bisa di next. Nah, kenapa sih kita perlu consider partitioning gitu? Nah, karena kalau tabel kita udah besar banget, row-nya udah banyak banget, itu tuh kayak susah banget buat di-manage. Pastinya kalau kita ngelakuin maintenance atau backup atau restore kan kita harus nge-restore 1000 data langsung gitu kan. Misalnya ada 1000 row berarti kita harus nge-restore 1000 row langsung, dan itu bakal jadi susah banget. Nah, makanya kita pecah-pecah aja biar dia kalau ngelakuin operation apapun tuh juga bakal jadi lebih cepat gitu. Nah, terus partitioning itu kalau bisa usahain di atas 25 GB. Karena kalau misalnya di bawah itu berarti dianggap tabelnya itu belum besar. Nah, kalau belum besar, kalau kita lakuin partitioning itu justru bisa jadi memperlambat kan. Karena kalau misalnya nih kita query dari tabel yang row-nya cuma 50. Bisa jadi kalau kita lakuin yang nggak di partisi itu lebih cepat daripada yang kita pecah jadi 10-10, itu bakal jadi lebih lambat gitu. Nah, terus ya ini yang ada high level prosesnya itu ada apa aja. Jadi caranya kita create partition function-nya dulu, terus kita create file groups-nya, terus kita create SIM-nya, karena kan SIM-nya harus sama kan, yang di disk, misalnya dari disk C ke disk D gitu kan SIM-nya harus sama. Nah, itu kita create partition SIM-nya dulu, mapping-nya,
baru kita create tabel atau index dari partition functionnya itu sendiri. Baru query plans-nya itu kita examine, baru kita analisa lagi gitu, kita liatin lagi, terus kita lakuin. Mungkin bisa di next. Nah, ini ada beberapa proses yang mungkin bakal ke efek gitu dari partitioning. Yang pertama database backup dan restore strategy. Itu yang perlu kita ingat. Jadi backupnya tuh harus kita pertimbangin ya. Kayak gimana sih cara backup yang baik dan benar gitu. Gimana cara kita nge-backup jangan sampai ada data dari partisi itu yang ketinggalan gitu. Terus tentunya perlu ada index maintenance strategy. Jadi indeksnya tuh kan pastinya kan juga kepisah kan. Nah, itu perlu kita liatin lagi bahaya. Itu pakai index views biasanya. Terus data management strategi, ya pastinya dong kalau kita insert, ntar bakal masuk ke partisi yang mana. Terus kalau udah partisinya udah sekian, perlu kita partisi lagi nggak gitu. Terus end user database workload sama concurrency. Concurrency udah pasti dong, misalnya yang dari DC itu diakses berapa orang dan sebagainya. Terus perlu adanya tabel partition log. Berarti kalau ini lagi di partisi, misalnya itu jangan ada yang buka atau jangan ada yang edit gitu. Kalau misalnya udah di partisi ini, misalnya di DC, berarti DC ini misalnya yang penting nih, yang data utamanya, jangan ada yang buka gitu. Itu namanya tabel partition log. Terus terakhir ya kita index distribution atau isolated database-nya itu pakai file groups. Nanti file groups ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kalau membuat partition itu pakai partition function. Nah, partition function itu ada beberapa cara gitu. Jadi kayak hal-hal yang harus kita lakukan untuk membuat partition function itu adalah yang pertama kita harus tahu partitioning strateginya dulu. Misalnya nih kayak kita pindah old data, jadi data yang udah lama ke dalam subsystem yang lebih lambat gitu. Jadi misalnya kita tahu nih SSD kita yang disk D itu lebih lambat gitu. Jadi kita pindahin data yang lama, kita pindahin ke sana. Karena itu kan pasti lebih jarang diakses kan, misalnya gitu. Udah jarang diupdate, jarang di-read. Terus kita bisa enhance juga workload concurrency-nya. Jadi yang mana yang paling sering diakses gitu, yang mana yang paling jarang itu kita pindahin ke disk yang lebih lambat. Terus terakhir ya maintain alert table, berarti tabelnya segede apa, sekecil apa itu perlu kita pertimbangin. Baru dulu kita create partitioning function-nya berdasarkan strategi kita. Setelah itu baru kita bisa evaluate, kita bisa evaluasi partition function ini kita bener nggak sih? Kalau salah kita partisi ulang gitu. Mungkin bisa di next. Nah, strategi yang sering dipakai orang untuk creating partition function itu pakai namanya sliding window scenario. Apa itu sliding window scenario? Sliding window scenario itu kita bagi datanya jadi 4. Namanya obsolete, read only, read mostly, dan hot. Obsolete itu apa? Obsolete itu biasanya data-data yang udah masuk ke data warehouse. Kayak udah jarang banget. Maksudnya itu untuk analisa gitu. Udah jarang banget kalau kita buka. Waktu-waktu itu udah jarang banget. Namanya obsolete. Kemudian read only itu ya biasanya udah data yang lumayan jarang. Itu namanya read only kan. Berarti kita cuma bisa read doang. Kita udah pastiin data kita tuh nggak mungkin diupdate lagi. Misalnya kayak transaction files untuk 1 tahun yang lalu atau gimana. Tapi itu biasanya udah masuk di obsolete sih. Tapi kalau misalnya nih, kan tergantung perusahaan segede apa gitu kan. Misalnya ada data yang udah pasti nggak diupdate, kita masukkan dalam read only. Kemudian read mostly. Read mostly ini masih ada kemungkinan untuk diupdate, tapi udah kecil kemungkinannya. Nah, itu kita masukkan dalam read mostly. Kemudian hot ini yang lagi berjalan sekarang gitu. Jadi transaksi harian misalnya itu kan bisa kita update sewaktu-waktu nih. Itu kita masukin di hot. Terus di bawah itu ada create partition function-nya, ada query-nya. Kayak gitu caranya create partition function, pf values, terus srange, write for values. Kita masukin values-nya. Oke, mungkin bisa di next. Halo. Nah, kita dari itu bahas file group. File group itu apa sih? Jadi file group itu adalah kumpulan dari data-data files yang ada gitu. Jadi intinya gitu doang sebenarnya. Makanya namanya file group. Jadi dia grup dari file-file yang ada. Nah, kenapa file group itu penting? Karena nantinya file group itu ada yang namanya primary file group. Nah, di file group itu sendiri, dia itu juga akan nyimpen si data-data itu tuh larinya kemana sih? Tadi kayak kita kan pecah nih, kita udah partisi. Nah, partisi-partisi itu biasanya kita simpan di file group log-nya gitu. Jadi misalnya, kita punya tabel A, 500 row pertama di disk C, 500 row kedua di disk D gitu. Nah, itu kita simpannya dalam file group. Nah, terus file group yang ada ini kita simpan dalam namanya primary file group biasanya. Jadi primary file group ini adalah alamat yang merujuk ke file group yang ada gitu.
Biasanya sih user object itu di map dan itu ditaruh di luar dari primary file group. Kemudian yang perlu kita ingat juga bahwa file group itu sendiri itu belum Vin. Nah, jadi yang perlu kita ingat best practice-nya adalah kita harus memastikan bahwa database kita itu jangan sampai mempengaruhi maksudnya yang di luar file group, di luar primary file group itu jangan sampai mempengaruhi primary file group-nya gitu. Mungkin bisa di next saja. Nah, terus ada creating partition sim. Jadi kan tadi saya bilang kalau sim itu kan skemanya harus sama tuh. Nah, terus tadi sempat ada di step-nya kan, gimana harus ada nanti di step itu ada creating partition sim. Gimana caranya sih? Jadi partition sim itu caranya bisa kita lihat tuh, kayak create partition sim itu ada query-nya. Nah, terus ya yang biasanya kan partition sim itu sendiri tuh pentingnya itu harus simpen backup-nya juga, story-nya sama data archival yang pernah ada sebelumnya. Jadi kalau dia pernah backup sebelumnya berarti partition sim-nya tuh kurang lebih bakal nyimpen backup yang sama gitu. Cara backup yang sama, restore yang sama dan sebagainya. Oke, di next saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Keisha. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang data compression. Seperti namanya lah ya, untuk kompresi data, ya jelas dia itu untuk menghemat space atau tempat itu untuk di dalam production system, development, test atau quality assurance, dan juga di COOP, continuity of operations atau DR, disaster recovery environment. Nah, data compression ini bisa kita pakai di beberapa database object, yaitu table, tapi bukan yang sistem table, lalu ada clustered index, non-clustered index, index views, dan juga table dan index yang sudah dipartisi. Dia bisa punya compression settingnya masing-masing. Next. Ada beberapa tipe dari compression. Yang pertama tipenya itu adalah raw compression. Dan bisa kita lihat contohnya di regular data record dan data yang sudah dikompres. Sebenarnya raw compression itu apa sih fungsinya? Fungsinya itu dia untuk mempengaruhi data di level raw dan buat ngubah struktur internalnya. Nah, yang kita lihat ini kan di contohnya, setelah dikompres, strukturnya jelas, physical structure-nya jelas berbeda ya. Yang udah dikompres ini, dia bakal mengurangi space kosong. Maksudnya kayak misalnya nih di regular data record-nya, misalnya di fix length datanya, kita assign awalnya char-nya 50 dan hanya kepake 4, tapi dia tetap bakal pakai space 50. Tapi kalau di compress data record, cuma kepake 4, jadi cuma kepake 4, yang 40 sisanya nggak akan di-assign. Jadi dia lumayan menghemat space, contohnya di situ. Next. Yang berikutnya ada tipe yang page compression. Page compression ini terdiri dari tiga macam compression. Yang pertama ada row compression yang tadi disebutin, lalu ada prefix compression. Ini tuh untuk setiap halaman dan kolom bakal ada prefix value untuk identifikasiin, dan ini bisa dipakai untuk ngurangin storage requirement-nya. Dan juga ini tuh disimpan di struktur compression information di tiap halaman. Lalu ada dictionary compression, itu untuk nge-replace value-value yang repeated dengan nge-reference ke compression information-nya. Lalu untuk partition table atau index, compression itu bakal diaplikasikan di masing-masing partisinya. Next. Ini adalah contoh sintaks yang kita bisa pakai kalau mau nge-compress sesuatu. Yang pertama yang di kiri atas itu untuk nge-compress table. Lalu yang kedua yang di bawahnya itu untuk kayak ganti settingan compression-nya, kita bisa gunain alter table. Lalu yang di kanan itu, salah tulis, harusnya untuk kompresi untuk partition table, untuk table yang udah dipartisi. Next. Untuk operasi-operasi yang ada di dalam partisi table, dalam ngekompresi table yang udah dipartisinya gitu ya, ada beberapa macam behavior. Yang pertama, splitting a partition. Misalnya kita mau nge-split partition A jadi partition B dan C. Nah, partition B dan C ini bakal nge-inherit settingan dari yang originalnya, dari yang A-nya. Lalu untuk merging partition, misalnya dari partisi A dan B, yang A mau di-merge ke yang B. Nah, hasilnya itu bakal nge-inherit settingan dari destination-nya, berarti dari si B-nya.
Lalu ada switching partition. Kalau misalnya kita mau switch partition itu settingan kompresinya untuk yang tabelnya juga harus match, harus sama, nggak boleh beda. Lalu ada dropping a partition clustered index. Ini tuh tabelnya bakal tetap mempertahankan compression settingnya. Next. Nah, ini ada contoh cara untuk gimana caranya manage data compression melalui SQL Server Management. Di sini menggunakan data compression wizard. Kita bisa pilih tabel, lalu kita right click, terus nanti dari pop-up menu itu kita bisa pilih storage, lalu manage compression. Kalau udah kebuka, kita bakal cari settingan sampai ketemu. Kalau di next itu bisa ketemu halaman yang seperti contoh ini, di mana compression type-nya itu ada drop down-nya yang bisa kita pilih. Kita mau compression type-nya itu apa, mau page, noun, atau row. Next. Estimating space savings. Kita untuk estimasiin berapa banyak sih space yang bisa kita hemat gitu. Nah, salah satunya itu dengan stored procedure yang tertulis itu ada sp_estimate_data_compression. Dia bisa estimasi kira-kira berapa sih size atau ukuran dari compress table, index, ataupun partisi yang belum dikompresnya. Cara ini tuh bakal menghasilkan hasil yang sama seperti menggunakan yang tadi sebelumnya ada yang data wizard itu. Kalau kita klik calculate itu bakal menghasilkan perhitungan yang sama. Next. Ada monitoring data compression. Untuk monitor ini ada 2 counter yang tersedia di SQL Server Access Method. Yang pertama, berapa banyak sih page compression yang dicoba untuk dilakukan, yang di-attempt gitu, ada berapa banyak per detiknya. Lalu yang kedua, berapa banyak page yang udah dikompresnya, yang sudah terkompresnya. Lalu berikutnya ada data compression consideration. Kenapa sih kita harus pakai TMDB gitu? Kapan kita harus consider untuk data compression? Kapan sih kita harus consider untuk menggunakan data compression? Yang pertama itu kapan kita menggunakan data compression-nya. Karena ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, data compression itu hanya tersedia untuk SQL Server 2014 ataupun yang dari 2005 up, itu yang Enterprise dan Developers Edition only. Lalu enable dan disable table atau clustered index di compression itu bisa nge-rebuild keseluruhan non-clustered index-nya. Lalu data compression itu nggak bisa dipakai untuk sparse column atau kolom yang jarang-jarang gitu, dan kalau misalnya ada LOBs atau large object yang out of row dia nggak akan dikompres. Lalu misalnya nih kita udah yakin, kita mau pakai data compression, yang selanjutnya harus kita pikirin adalah apa sih yang harus kita kompres. Nah, untuk apa yang harus kita kompres ini, ada beberapa aspek juga. Yang pertama, kita bisa lihat table mana yang paling besar di database kita. Lalu yang kedua, kita bisa juga lihat juga tipe dari alokasi unitnya itu di table itu apa aja. Lalu kita juga harus tes dan selalu monitor execution plan dari queries-nya. Dan juga performance-nya kita harus bandingin kayak before after-nya tuh gimana, supaya kita tahu apakah si kompresi itu benar-benar nge-boost performance-nya atau malah ternyata biasa aja, atau lebih parahnya lagi mungkin apakah dia memperburuk gitu. Jadi harus selalu dites dan dimonitor juga. Next. Understanding SQL Server and CPUs. Nah, sebetulnya di SQL Server 2014 ini punya algoritma khusus atau spesial buat scheduling user prosesnya itu menggunakan SQLOS. SQLOS itu untuk ngatur satu scheduler untuk setiap satu logical core-nya. Nah, scheduler itu sendiri ada 2 tipe. Yang pertama ada hidden. Dia tuh dipakai untuk internal SQL Server processes-nya. Dan di dalam yang hidden ini tuh ada 1:1 rasio antara hidden scheduler dengan 4 additional scheduler buat monitor internal prosesnya. Lalu yang kedua ada visible. Visible scheduler ini untuk user queries dari user processes. Nah, di SQLOS-nya itu tuh sebetulnya
dia itu kan sistem internal yang dibangun di SQL Server. SQLS itu bisa nge-provide kita CPU utilization, thread scheduling, task execution, dan memory distribution. Next. Kenapa sih SQLS itu punya, ya dia bikin operating systemnya sendiri, kenapa nggak pakai yang lain kayak misalnya Windows? Alasannya adalah karena kalau untuk Windows itu dia kurang bagus untuk penggunaan database. Karena di Windows itu dia utilize primitive scheduling. Primitive scheduling itu kalau mau dianalogikan itu seperti yang kayak terburu-buru dan kekat dengan aktivitas lain. Misalnya nih, contohnya ada 100 orang ngantri nih buat ngomong sama kita dengan jangka waktu tertentu. Pasti kita cuma akan tanya kayak kepentingannya apa dan cepat-cepat ganti orang supaya cepat selesai dan tercover semua. Mungkin bahkan nggak semuanya kebagian ngomong sampai selesai, jadi kayak kekat. Nah itu tuh contohnya. Sementara kalau SQLOS itu menggunakan cooperating atau non-preemptive scheduling. Next. Lalu berikutnya ada NUMA and Hot at CPUs. NUMA atau Non-Uniform Memory Access Standard Hardware Configuration. NUMA ini sebetulnya suatu desain memori komputer yang untuk komputer yang berupa multiproses. Multiproses itu kan terdiri dari 2 atau lebih CPU untuk satu sistem komputer. Di mana waktu untuk akses memorinya itu jadi bergantung sama lokasi memori terhadap prosesornya. Dengan kita pakai NUMA, dengan adanya NUMA, prosesor itu bisa akses dari memori lokal lebih cepat daripada yang non-lokal. Dan fungsinya itu bisa kita bilang dia bakal nyediain nih memori terpisah. Kenapa? Untuk menghindarin kayak performa turun kalau misalnya ada 2 CPU nge-akses address atau lokasi dari memori yang sama. Kalau hot at CPU, intinya tuh seperti kayak fitur, misalnya yang bisa ngizinin juga vCPU atau virtual CPU-nya buat jalanin suatu virtual mesin. Ada beberapa sistem requirement yang untuk nge-support hot at CPU. Yang pertama, ada hardware support for hot at CPU, lalu yang kedua ada supported by 64-bit edition dari Windows Server 2012, lalu support dari SQL Server 2014 yang Enterprise Edition, lalu SQL Server 2014 nggak boleh konfigurasi untuk soft NUMA. Next. Lalu berikutnya ada cache coherency. Untuk ngejaga integritas data, sebetulnya hanya satu prosesor yang boleh update data di satu waktu. Oleh karena itu, si cache coherency ini harus all cache-nya itu harus di agreement yang sama mengenai lokasi keseluruhan data yang sudah dikopinya dan prosesor mana yang punya izin buat nge-update data tertentu. Kayak tadi kan hanya boleh satu prosesor ya biar nggak ada leak atau miss di update datanya. Lalu ada SQL Server Work Scheduling using Affinity Mask. Ini tuh untuk nge-assign subset prosesor mana yang tersedia ke SQL Server. Lalu ada context switching. Windows Scanner tuh bakal nge-transfer kontrol dari prosesor dari yang lagi executing proses ke proses mana sih yang ready to run gitu. Dan ini tuh bisa dibilang mahal karena dia berhubungan dengan housekeeping. Housekeeping itu untuk maintenance atau untuk merawat, untuk jaga konteksnya, kan konteks switching untuk jaga konteksnya atau untuk ngeset prosesor register values-nya dan data lain yang didefinisikan di proses state-nya. Next. Lalu ada privilege mode. Intinya ini tuh untuk enable direct access ke hardware dan ke keseluruhan memorinya. Lalu ada SQL Server Lightweight Pooling. Dia ini enable task untuk menggunakan fiber dibandingkan thread sebagai workernya. Next. Lalu ada Affinity Mask. Affinity Mask ini kan Affinity Mask ini tuh apa sih? Ini tuh sebetulnya bit mask yang bisa nge-indicate prosesor apa, thread atau prosesor apa yang berjalan dari schedulernya itu di dalam suatu operating system.
inti dari Avidity Max ini adalah untuk naikin performanya. Next. Lalu ada max degree of parallelism atau disingkatnya jadinya max-dup. Max-dup ini tuh merupakan jumlah maksimum, max degree, jumlah maksimum logical processor yang query-nya itu nge-trigger parallelism. Nah, karena settingan awal value dari max-dup ini adalah 0, dia itu bisa enable SQL Server untuk nge-consider penggunaan seluruh prosesor dalam saat membuat suatu execution plan. Lalu yang kedua, biasanya pengaturan yang recommended untuk max-dup ini itu adalah dengan jumlah yang sama dengan core yang ada di satu NUMA. Lalu yang ketiga, perubahan apapun di max-dup yang ngeganti value-nya selain 0 itu harus dites sebelum masukin ke production ya. Kenapa? Karena daripada ada apa-apa gitu, jadi kita harus tes dulu. Next. Lalu ada cost threshold for parallelism. Apa aja sih yang harus dikonsider untuk cost-costnya, kayak apa aja yang mungkin bisa kita kurangin atau kita bisa lebih perhatiin lagi. Yang pertama, SQL Server Optimizer itu kita bisa buat suatu parallel plan untuk nge-compare mana sih yang lebih murah dan juga lebih mudah untuk diaplikasikan untuk digunakan. Lalu yang kedua, sebelum kita bakal pakai ke live production atau produk yang benar-benar kita gunakan itu, jangan sampai lupa untuk ngetes. Kenapa? Karena sayang aja kan kalau misalnya kita terlalu pede, udah pede banget deh pasti berhasil. Ternyata pas dipakai malah memperbesar cost-nya, kan rugi ya. Jadi harus selalu dites dan kita lihat performanya. Lalu yang ketiga, jangan pernah ngeganti settingan di server level saat servernya aktif. Kalau kita nggak yakin itu tuh nggak bakal ngasih efek kalau kita nggak yakin itu nggak akan ngasih efek negatif. Jadi kalau masih nggak yakin, mendingan nggak usah diganti-ganti settingannya. Tapi kalau udah yakin, nih kita dengan kondisi tertentu kita boleh ganti settingannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan bahas tentang memori, terutama pertimbangan dan pengembangannya. Jadi kalau lagi bahas memori, itu ada 4 kegiatan gitu yang bisa kita lakukan. Ini teman-teman bisa lihat namanya ada buffer pool extension, data locality, terus tuning SQL server memory, dan max server memory. Buffer pool extension sesuai namanya, ya si buffer pool-nya itu di-extend, diperbesar. Tapi mungkin ada yang bingung, jadi dibahas gitu buffer sama buffer pool apa. Buffer itu ya paging, ya 8 KB tadi yang seperti Alvin bilang di awal. Fungsinya itu buat caching, terus buffer pool itu kumpulan dari buffer. Jadi, tapi karena ini kumpulan dari buffer, jadi di-share ke semua database dalam satu instance gitu. Jadi bukan eksklusif ke satu database aja. Kemudian ada data locality. Data locality itu sebetulnya konsep sih, bukan kegiatan. Jadi lebih ke data yang kita pakai sekarang, usahain ada di dekat kita gitu. Ada di dekat lokal NUMA node-nya. Nanti ada paham near memory sama far memory, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada tuning SQL server. Maksudnya itu ngasih gitu, ngasihnya segimana. Kalau kita ngasihnya terlalu kecil, memori yang bisa dipakai, nanti akan ada page fault. Tapi kalau terlalu besar, nanti bisa malah mengganggu kinerja dari OS keseluruhannya. Nanti kan ada page fault. Nah, page fault itu contohnya, ini pakai analogi aja sih, tapi sebenarnya kurang tepat, tapi supaya lebih ngerti deh. Misal contoh nih, contoh kita kan punya nah kalau kita kasih aksesnya itu semua memori, atau nanti si SQL servernya gitu malah ujung-ujungnya kalau misalnya si memorinya kurang, nanti si SQL servernya malah pakai disk. Jadi bukan pakai memori lagi, dia malah ngambil disk sebagian buat dijadiin kayak memori tambahan gitu, karena terlalu kurang.
Nah, ini kalau punya disknya lagi dipakai, atau ada data yang ke override, atau ada aksesnya itu jadi nggak efektif. Kemudian terakhir ada max server memory. Tadi kan tuningnya. Nah, ini sekarang kita nentuin max server memory ini berapa. Kalau nggak disetting sama kita sebagai DB admin, ya dia bakal ngesetnya defaultnya semua. Maksudnya semua, jadi contohnya gini. Misal 3. Terus kalau misalnya SQL servernya lagi perlu sedikit, ya dia akan ambil sedikit, dia akan allocate sedikit gitu. Tapi kalau dia lagi perlu banyak, dia akan allocate banyak. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi dia bakal nge-setting secara dynamic, tapi sesuai dengan pressure dari internal sama dari eksternal si lingkungan servernya. Nah, karena contoh nggak disetting nih ya, tapi bebannya berat banget. Ya udah, worst case-nya si servernya itu bisa ngambil semua memorinya. Alhasil ya servernya bisa crash gitu kalau misalnya prosesnya terlalu berat atau memorinya habis. Oke, ini DDL untuk bikin buffer tool. Di sini nggak akan dibahas lebih banyak. Nah, ini teman-teman bisa baca sebentar lah. Oke, akan dilanjutkan. Nah, tadi kan ada near sama far memory. Ini si numanya ya. Jadi, kalau near memory, ini dalam satu numa node, tadi kan internode. Jadi kalau misalnya kita perlu sesuatu, ya ini cuman berlaku atau semua data yang ada tuh ada di sini semua, di satu sel. Contoh sel 1 perlu datanya dia, ya dia akan ada di sel 1 doang. Atau sel 2 perlu data, ya dia akan merefer datanya itu atau naruh datanya ya di sel 2 doang. Itu near memory. Tapi kalau far memory, dia akan komunikasi antar sel, intrasel. Jadi misalnya si sel 1 perlu data, tapi datanya itu nggak ada. Dia cari data yang disimpan di sel 2. Jadi nanti si sel 1 ini akan minta ke sel 2, minta data dong, atau kebalikannya. Jadi konsep near versus far memory seperti itu. Nah, ini tabel, teman-teman bisa lihat aja. Inti dari sini adalah kalau kita mau ngasih memori, hati-hatilah. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu besar. Makanya ini ada guideline-nya. Jadi bisa pas, nggak akan memengaruhi server secara keseluruhannya, tapi nggak akan bikin SQL servernya chaos gitu. Nggak akan bikin SQL servernya kekurangan memori. Ini nanti kalau misalnya di akhir masih ada waktu akan coba didemokan. Jadi intinya mah kita bisa setting si max memorinya itu gampang caranya. Tinggal buka SSMS. Nanti kan di sebelah kiri ada Object Explorer ya, yang kayak biasa, yang ada tempat database macam-macam. Terus cari instance-nya, cari properties, nanti akan keluar pop-up seperti ini. Nanti di sebelah kiri akan ada ini, minimum server memory dan maksimum server memory. Itu bisa setting server memorinya di sana. Oke, next. Ada resource governor. Sesuai namanya, resource governor itu adalah ya mengatur resource, mengatur session, manage access session limit, bla 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 itu. Jadi dia akan mengalokasikan kalau misalnya ada satu sesi, satu tugas lah gitu. Satu tugas, dia pengen mengakses database, pengen mengakses servernya, dia nggak langsung serta-merta kasih, nih silakan, enggak. Tapi dia bisa, contoh nih ya, resource pool. Jadi dia akan mengelompokkan. Jadi si pool ini kan collection dari physical resource-nya. Jadi nanti si pool itu dikelompokkan lah. Dikelompokkannya berdasarkan apa? Berdasarkan internal pool atau default pool. Internal pool itu untuk SQL Server, fungsi bawaannya lah. Fungsi bawaan dari SQL Server-nya. Tapi kalau default pool itu yang udah dibikinin sama servernya, udah dibikinin sama sistemnya pas kita install untuk keperluan user. Tapi keperluan user itu bukan yang kita tambahin sendiri, tapi yang udah predefined. Lalu ada workload group. Jadi
seperti yang tadi dibilang, resource governor itu dia mengatur dan mengelompokkan. Nah, ini workload group ini mengelompokkan sesi-sesi session request yang similar gitu. Jadi lebih mudah, lebih masing-masing punya aturannya sendiri. Nanti dibagi ada internal group sama default group. Ini sesuai namanya ya, bergantung sama resource pool yang ada. Jadi kalau internal group dia bakal bergantung sama internal pool, kalau default juga sama default pool. Dan classification support itu bukan kasih tahu sih sebenarnya, lebih kayak cara si RG resource governor ini untuk mengklasifikasi setiap session yang ada gitu. Nah, nanti di belakang akan dibahas gimana sih caranya dia bisa klasifikasi gitu. Ini DDL lagi, tapi karena waktunya udah lumayan, jadi ini di skip aja. Nah, ini yang klasifikasi yang akan saya jelaskan. Jadi, misal ada banyak sesi yang masuk. Jadi setiap koneksi yang masuk itu diarahin ke specify workload groupnya. Nah, nanti si workload groupnya itu dilihat si memory usage-nya gimana sih. Terus nanti kalau udah dilihat, dia udah tahu nih, oh si ini berat, si ini ringan, si ini akses apa, si ini akses itu. Nanti dia akan setting si resource pool-nya, dikasih limit CPU-nya, limit memorinya, dan limit I/O-nya. Nanti karena udah tahu nih, oh workload ini akses pool yang ini, yang workload B akses resource pool yang B, ya udah nanti mulai di grouping, nanti dikasih priority. Jadi kan nggak semua workload dan nggak semua pool itu penting ya. Jadi ada satu yang lebih penting dari lainnya, ya diprioritaskan. Jadi yang dijalankan itu yang lebih penting. Ini nanti mau coba dijelaskan kalau masih ada waktu. Ya intinya ini sama, ada di Object Explorer, nanti ke instance, nanti cari panel management, kemudian ada ini resource governor, tinggal teman-teman buka aja, nanti bisa teman-teman setting sendiri di sana. Oke, baik, sekian dari kami. Terima kasih. Untuk demonya mungkin nanti ya setelah ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekarang kita tutup dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya boleh, atau Bu Diana mau nambahkan sesuatu gitu. Terima kasih semua. Yep, thank you. Calvin, thank you ya. Kemudian, apakah ada yang mau tanya dari teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Boleh, siapa nih? Erik, Bu. Erik, oke, Erik silakan. Mau nanya, maksudnya internal atau external pressure di max server memory itu apa ya? Oke, satu pertanyaan ya. Oke. Di-keep dulu ya. Mungkin boleh. Next questions, ada? Mau nanya. Laurencia, oke, silakan. Ya, tadi dijelasin di bagian alert time DB consideration tuh ada salah satu errornya tuh error 1105. Nah, menanya error 1105 itu apa? Terus kenapa dia itu harus terdetek sama alertnya itu? Oke, 1105 dan kenapa harus terdetek oleh alertnya? Oke. Ada lagi teman-teman? Satu lagi terakhir ada? Mau nanya nih. Boleh, siapa nih? Jovian, Bu. Jovian, oke. Jovian silakan. Tadi ada di bagian catch concurrency yang 2 ya. Nah itu ada SQL Server like wake pooling, ada fiber, reader, dan ada thread. Nah itu fiber itu apa sih? Terus kenapa fiber itu di preferable daripada si thread-nya gitu? Oke. Oke. Ada yang tanya lagi? 3 itu dulu aja deh, coba ya. Mungkin mau coba kami jawab ya? Boleh. Oke. Jadi yang pertama tadi Erik nanya soal internal external pressure. Contohnya, ini analogi aja, analogi kasar di laptop kita gitu misalnya. Misal kita lagi buka SSMS,
lalu kita buka Microsoft Teams, lalu kita buka Chrome, itu kan pasti CPU-nya gede, memorinya juga gede kan kemakan. Nah itu bisa dibilang external pressure. Jadi si siklus harus share orang lain di sini maksudnya aplikasi lainnya. Tapi kalau misalnya di server mungkin dengan instance lain atau mungkin dengan service lain gitu. Nah kalau internal bisa aja nih, contoh lagi si servernya ada background proses yang berat, tapi sedangkan dia masih melakukan transaksi yang berhubung sama end user. Jadi nanti si pressure internalnya gitu, si background prosesnya itu bisa memengaruhi transaksinya. Kalau mau lebih singkatin, kalau eksternal itu sumbernya di luar dari database sekarang, di luar dari instance sekarang. Kalau internal itu di-generate dari dalemannya, dari daleman instance itu sendiri. Oke, mungkin Erik apakah menjawab atau masih bingung? Udah sih, Vin. Oke, ya, thank you Calvin. Yang kedua berarti mau yang mana dulu nih? Error 1105 berarti ya? Ya, mungkin saya bantu jawab ya yang error 1105. Boleh. Nah, jadi error 1105 itu apa? Itu adalah error ketika TimeDB-nya itu full. Nah, dia tuh kenapa bahaya? Kenapa sih harus terdetek gitu? Karena itu salah satu error yang bisa disebut paling bahaya. Karena kalau misalnya TimeDB-nya itu full, nah itu bisa jadi kayak mempengaruhi TimeDB yang lain. Karena disebutkan bahwa kalau TimeDB itu full, bisa jadi SQL server-nya itu bisa stop. Itu kayak kemungkinan terparahnya gitu. Atau bisa jadi ada kemungkinan lain yang misalnya kayak kalau ada lebih dari satu TimeDB dalam satu disk, misalnya di disk saya ada lebih dari satu. Nah, bisa jadi TimeDB lain itu growth-nya itu berhenti gitu. Jadi kayak harusnya dia input data tapi gara-gara TimeDB yang satu ini full dan disk-nya jadi full, makanya TimeDB yang satu tuh bisa jadi growth-nya berhenti. Sehingga kayak nge-fake TimeDB yang lain. Makanya itu bahaya banget. Makanya harus terdetek oleh si alert tadi gitu. Mungkin dari VV udah menjawab belum? Iya, paham. Makasih. Thank you. Oke, pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan terakhir itu saya mau bantu jawab ya. Boleh. Yang tadi itu kan yang ada di SQL Server Lightweight Pooling ya. Nah itu kan di cache coherency bagian context switching. Di sini context switching-nya sendiri itu kan lumayan problematik, kayak harus kurang dari 1000 tiap detik di tiap prosesornya. Jadi itu lumayan berat gitu kan. Fiber itu sendiri tuh semacam apa ya, unit yang lebih ringan dibanding thread. Jadi kalau kita pakai lightweight pooling, tiap scheduler itu bakal bikin satu single thread untuk mengontrol schedule dari kayak request dari multiple fibers-nya. Fibers ini juga biasanya disebut sebagai lightweight thread. Jadi kayak dia lebih ringan dari thread, butuh overhead yang lebih sedikit dibanding thread biasa. Makanya dia lebih di-prefer. Begitu sih tadi Joe yang tanya ya, gimana Joe? Iya, oke. Intinya lebih ringan aja ya dari thread itu. Iya. Oke, makasih Keza. Oke, terus Fiber tuh juga bisa running multiple ya, benar nggak? Iya. Nah, terus paling tambahin yang apa namanya? Tadi ya error 1105 itu juga bisa menyebabkan karena full, jadi nggak bisa jalan ya transaksinya ya. Itu juga salah satu yang kita hindari gitu. Karena ketika dia full, space-nya kita nggak bisa execute transaksi manapun gitu. Dan untuk solve-nya ya salah satu caranya tinggal dihapus data-data yang kita tidak inginkan gitu kan ya. Atau kita juga bisa, sebenarnya kan di setting-nya itu ada kayak fitur auto grow gitu kan ya. Nah itu kita dimatikan gitu supaya tidak bertambah lagi penyimpanannya tuh nggak nambah. Maksudnya data yang tersimpan tuh tidak semakin bertambah. Gitu sih tambahannya. Nah terus berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah ini mungkin yang pengen saya tambahin sedikit ya. Tadi sudah dijelaskan sangat lengkap banget sama teman kalian tentang yang partition ya. Kalau menurut kelompok kalian tuh partition itu tuh pentingnya apa sih? Calvin dan teman-teman? Laurencia juga, Calvin, Laurencia. Partition tuh pentingnya buat apa sih kalau menurut kalian? Mungkin dari saya tadi menjawab ya Bu. Itu tadi bagian saya pas presentasi. Jadi partition itu pentingnya ya untuk membagi datanya gitu biar kayak nggak lambat, terus bisa lebih gampang di restore, lebih gampang di backup gitu kan. Misalnya kalau ada 1000 rows, kalau
mau ada executing something itu kan jadi lambat kan, jadi lebih lambat kan, makanya biasanya kita partisi gitu. Terus nge-backupnya juga lebih susah biasanya, gitu sih. Nge-backupnya jadi lebih Maksudnya karena kan, banyak gitu, jadi ya, susah gitu ya. Oke. Terus kita kalau mau partition gitu, bagaimana sih maksudnya kita bisa membaginya tuh bagaimana caranya kalau menurut kalian? Bagaimana cara kita untuk apa ya, execute si partition itu sendiri gitu? Biasanya dengan cara apa gitu? Membaginya misalnya based on apakah atau gimana gitu? Kalau yang kira-kira gambaran kalian. Kalau dari yang saya baca sih, biasanya umumnya pasti data-data yang itu pakai yang strategi tadi yang ada namanya sliding window itu, yang kalau yang saya baca ya Bu ya. Intinya datanya dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama obsolete itu yang di data warehouse biasanya, kayak yang udah benar-benar buat analisa doang. Terus read only itu yang udah ininya cuma dibuka doang, nggak pernah diupdate. Terus read mostly itu yang data transaksi ya biasanya berarti ya kalau yang read only ya. Terus kalau yang read mostly itu masih ada kemungkinan diupdate tapi kecil gitu. Terus yang hot itu yang paling bener-bener itu kayak paling sering diupdate gitu. Emang masih berjalan biasanya. Master data mungkin biasanya ya. Oke, nah terus sebenarnya mungkin tambahin itu kan kayak pembagiannya kan jadi kayak based on umur data ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa kita gabungkan dengan cara-cara lain nih. Sebenarnya tuh ada lagi kayak misalnya ada range partition. Nah, kalau range itu berarti ya data dibagi berdasarkan apa ya? Range data gitu ya. Misalnya nih apa ya contohnya kalau range itu ya? Tanggal kali ya. Kan dari tanggal sekian sampai sekian itu kan bentuknya range kan ya. Jadi kita bisa juga bagi data kita tuh dari range data. Atau kita juga bisa bagi data kita tuh dari list namanya, list partition. Nah, kalau list itu biasanya data kita tuh variasi datanya nggak banyak. Misalnya jenis itu misalnya ada high, medium, sama low. Cuma ada 3 kan variasinya nggak banyak. Nah, kita bisa partition data kita high semua, medium semua, low semua gitu. Itu kalau list ya. Terus ada lagi nanti sebenarnya ada hash. Kalau hash itu mungkin kalian udah belajar masih inget gak pelajaran struktur data apa itu hashing? Masih inget gak? Hashing itu kita kayak kasih key ya ke dalam data kita ya. Jadi kayak nyimpen data kita itu supaya lebih cepat dengan memberikan hash key-nya. Nah, hash key itu nanti kan macam-macam tuh metodenya, ada macam-macam lah. Ada apa namanya? Mid square kalau kalian masih ingat. Nah, itu macam-macam lah ya. Jadi intinya data kita tuh dikasih kode hashing. Nah, kemudian nanti kita membagi data kita, partition data kita itu berdasarkan si kode hashing-nya tersebut yang sudah di-define gitu. Nangkep ya, itu kira-kira tambahannya sih. Mungkin kita bisa partition data kita tuh selain lewat yang tadi, membagi data menjadi 4 tadi, itu juga bisa digunakan. Paling itu, nah ini saya mohon izin juga karena jam 9.30 ini saya ada sidang, jadi saya harus end sessionnya sekarang. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Ini semuanya hadir berarti ya? Ada 30. Bentar, Pak. Ya, Bu, hadir semua. Hadir semua ya? Ya, 33 hadir semua. Oke. Nah, dari kalian kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak sampai sini? Oh ya, mungkin nanti minggu depan kali ya. Saya baru akan info ya kira-kira bahan ujian UTS-nya itu seperti apa ya. Nanti saya juga usahakan dengan dosen, dengan tim teaching-nya, dengan dosen paralelnya, karena kan kita nggak ada praktikum untuk ngecek, untuk menjalankan code-code yang ada, kayak misalnya tadi ya, misalnya untuk bikin partition gitu kan nggak ada. Saya nanti bakal cek juga di lab sih. Nanti saya usahakan untuk yang code-code itu nggak apa sih namanya, nggak dibuat di ujian gitu, karena kalian juga nggak bisa tes kan code-nya gitu. Tapi nanti saya akan infokan minggu depan ya, karena minggu ini kita baru akan diskusi untuk bahan ujiannya gitu. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Nggak ada ya? Harusnya nggak ada sih, Bu. Oke, kalau nggak ada berarti thank you. Minggu depan kita normal ya di jam 8.30 ya.
Thank you ya sudah bisa maju setengah jam dari jadwal saat ini. Kalau gitu saya end meeting-nya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya semuanya. Selamat pagi semua. Oke, baik. Pagi, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Bu. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.